Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Semangat kembali, luar biasa. Terima kasih yang sudah hadir, sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di room ini. Jadi perkenalkan, saya Bang Kikut, asal Sulawesi Selatan, Indonesia. Jadi pada pagi hari ini saya sedang membuat sapu lidi. Dari daun ijuk. Jadi kita membuat sapu lidi, guys. Ini untuk menyapu halaman ya, untuk menyapu halaman rumah. Sapu lidi dari pohon ijuk. Ini ijuk. Pohon ijuk, sapu lidi. Terima kasih yang sudah like, sudah memberikan like. Terpantau like-nya masuk. Sudah ada 2 like yang masuk. Sudah ada 2 orang yang menyukai aktivitas saya pada pagi hari ini. Terima kasih kawan. Jadi seperti inilah aktivitas kita pada saat ini. Ini cara membuat sapu lidi. Cara membuat sapu lidi. Sapu lidinya ini terbuat dari jadi kita ini membuat sapu lidi dari daun ijuk. Hanna Ispa, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hana Ispa yang cantik, yang manis, baik hati dan tidak sombong. Pokoknya is the best untuk sahabatku Hana Ispa Lestari. Selamat pagi. Bagaimana puasanya, lancar Mbak Hana? Semoga lancar ya Mbak Hana ya. Semoga puasanya lancar. Ini lagi membuat ini. Saya sedang membuat sapu lidi. Sapu dari lidi. Bukan. Sapu dari ijuk. Sapu ijuk. Tapi bukan sapu ijuk namanya sih. Namanya sapu lidi. Alhamdulillah saya sehat bang. Itu alhamdulillah. Sehat-sehat selalu. Untuk teman-temanku semuanya, selamat beraktivitas untuk yang lagi beraktivitas, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang berpuasa. Semoga setiap aktivitasnya lancar selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi gimana kabarnya Bang Kiku? Ya alhamdulillah Mbak Hana. Seperti yang Mbak Hana lihat pada kesempatan ini, amin doanya sama Bang Kiku, amin. Jadi seperti yang Mbak Hana lihat, untuk saat ini perkembangan dari kesehatan sudah jauh lebih bagus, sudah sangat luar biasa dari sebelumnya. Perkembangannya sudah sangat signifikan, walaupun masih belum 100% ya, karena hingga saat ini saya masih terkendala dengan
sesak napas, jadi belum bisa terlalu beraktivitas yang berat. Jadi saya memilih-milih aktivitas yang ringan-ringan saja, seperti yang saya lakukan sekarang. Ini kan hanya duduk-duduk, iris-iris, jadi ringan. Raja Sisit, selamat pagi, sukses selalu bang. Selamat pagi juga Raja Sisit. Raja Sisit, terima kasih, jauh lebih bagus ya kalah saya lihat. Iya betul, betul Mbak Hana, jauh lebih bagus dari sebelumnya. Karena kalau diperhatikan sih, memang sebelumnya itu memang sudah cukup parah ya, sudah sangat parah sebelumnya, sudah sangat parah. Dan alhamdulillah berkat doa dan support dari teman-teman juga, semua pengobatan saya berjalan lancar dan kesehatan sudah mulai membaik. Karena jujur saja, dengan adanya support dari teman-teman itu sudah termasuk juga bagian dari nutrisi ya. Jadi penyemangat untuk saya untuk bisa berjuang untuk kesehatan ya. Ya mungkin awalnya itu meningkatkan kepercayaan diri. Salam kenal abang, daerah mana? Salam kenal Redmi, salam kenal dari Sulawesi Selatan ini, dari Sulawesi Selatan Indonesia. Salam kenal semuanya, salam kenal yang baru kenal ya, salam kompak selalu untuk teman-teman yang sudah kenal. Redmi, selamat bergabung. Redmi asal mana Redmi? Redmi ini asal mana Redmi? Raja Sisi disapa oleh Hana. Hana menyapa Redmi, salam santun, salam kenal. Ya silakan teman-teman, silakan sobat-sobatku ya, silakan untuk saling sapa sesama kreator. Jadi salah satu aktivitas saya selama sakit itu, saya jauh lebih banyak belajar untuk semacam menanam. Jadi ada banyak hal yang saya pelajari ya, walaupun mungkin saya belajarnya lewat YouTube ya, tapi adalah banyak hal yang bisa saya pelajari karena adanya waktu luang. Jadi ada berkah yang tersembunyi di balik munculnya penyakit ini. Sebenarnya ada berkah yang bisa kita dapatkan selama kita mau mensyukuri apapun yang diberikan. Jadi penyakit pun ketika datang ya harus disyukuri, karena itu bagian dari sesuatu yang harus kita hadapi. Nah, bagaimana caranya mensyukuri? Ya, kita jadikan penyakit, dengan datangnya penyakit, sebagai tempat untuk waktu untuk bermuhasabah. Salam santun Anna, disapa Redmi. Jadi selama saya tidak beraktivitas, kebanyakan di rumah ya, di situ ada banyak hal-hal yang muncul, dan tentunya itu mungkin tidak akan muncul kalau kita masih sibuk, karena kita mungkin tidak sempat memikirkan hal tersebut di saat sedang sibuk kan. Jadi
Ya, seperti inilah aktivitas-aktivitas di kampung ya. Ini di kampung. Jadi di mana sesuatu hal itu kita usahakan membuatnya sendiri. Di kampung itu kita bisa saya lahir di Sungguh Minahasa, tapi sekarang di Bogor. Oh, Sungguh Minahasa. Di mana itu bang? Karena Minahasa itu beda ya. Minahasa satu daerah, Sungguh Minahasa satu daerah. Di sini kita gabung Sungguh Minahasa. Yang mana yang benar, Bang Redmi? Oh, Goa Sungguh Minahasa ya. Nanti mungkin salah tulis itu, pasti salah tulis itu. Minahasa. Ukira tadi Minahasa. Oh iya, kalau Goa saya itu sering uh, sering berada di daerah Goa, karena sebelum saya menderita sakit sekitar 1 tahun yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu, saya masih beraktivitas sebagai ojol di Kota Makassar. Saya tinggal di Maros. Terus aktivitas saya itu ojek online. Nah, jadi kadang pengambilan orderanku itu tembus sampai di Goa. Jadi sampai Sungguh Minahasa itu. Pokoknya kadang dilempar. Kan ojek online kan dapat orderan antar kemana. Kadang tembus sampai Goa. Di kadang saya itu di daerah Goa itu. Tapi untuk saat ini karena sakit, saya tinggal di rumahnya orang tua ini. Saya masih tinggal di rumahnya orang tua di Kabupaten Bone. Jadi saat ini saya tinggal di Kabupaten Bone. Tapi kalau rumah ada di Maros. Rumah di Maros. Hana, aku stay aja bangkiku. Oke, siap, Mbak Hana. Terima kasih Mbak Hana. Lagi aktivitas apa ini Mbak Hana? Lagi aktivitas apa ini? Mbak Hana lagi aktivitasnya lagi bikin apa? Mungkin lagi ngedit video ya. Video Starling, video musik. Jadi teman-teman yang suka dengar musik Starling, suka dengar musik DJ, coba-coba kunjungi video-video yang ada di Mbak Hana Ispalestari ini. Video ini kontennya itu konten musik. Jadi ada beberapa musik yang kalau didengar bisa membuat kita tertidur. Jadi kalau susah tidur, bisa cari-cari musik di postingan-postingan yang sudah di upload oleh Mbak Hana. Di sana ada beberapa musik yang bisa kita dengar supaya kita bisa terbuai dan akhirnya terbuai. Bang, maaf, matanya kenapa, sakitkah? Oh iya, ini mata yang sebelah kanan ini itu dulu waktu masih di Maros pernah saya kerja sawah, terus lagi panen gabah kan, lagi panen gabah dros pakai mesin, itu bulir-bulir padi itu langsung kena ke mata, menancap. Makanya
terluka-luka. Dulu lukanya kecil sih, dulu lukanya kecil, lama kelamaan membesar dan akhirnya kayak semacam tertutupi. Dan sekarang itu penglihatan saya yang sebelah kiri saja yang jernih. Kalau yang ini kabur, kalau yang kanan kabur. Nah itu sih Bang Dirga Sahril. Jadi kalau yang Hana Ispa solawat Bang Kikung. Oh, yang Hana Ispa solawat ya. Iya solawat. Kirain anu bana, kirain musik DJ. Allah, astagfirullah. Daya ingat ya. Daya ingat sudah berkurang juga ini kalau begini. Padahal sering dengar sih. Cuma saya pikir kok di pikiran saya DJ ya. Tapi musiknya sih musik anu ya, musik walaupun walaupun solawatan tapi kan pakai musik santai yang enak sekali untuk disimak. Kira-kira kalau penyakit mata seperti ini, oh begitu ya Bang. Semangat terus Bang. Semoga selalu diberi keberkahan dalam setiap hal. Amin, amin. Terima kasih Dirga Sahril. Saya juga berpikir kalau ada waktu mau coba-coba pergi cek di ahli mata ya. Kan ada tuh apalagi operasi katarak gratis kan, operasi katarak gratis. Tapi saya tidak yakin apakah untuk operasi katarak sanggup untuk mengobati sakit mata saya ini. Semoga cepat sembuh seperti biasa ya Bang Kiko. Amin, amin Bahana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih atas support dan dukungannya semua ya. Sepertinya itu bisa Bang, soalnya masih bisa melihat. Mungkin itu hanya bagian luarnya. Iya sih, saya juga sempat berpikir begitu. Karena kan awalnya kan memang tidak apa-apa, cuma karena terkena dengan bulir padi sehingga ada luka dulu, itu bernanah di dalam, ada luka. Sehingga ya seperti ini modelnya sekarang. Seperti ini modelnya kan. Ya. Tapi belum pernah sih saya bawa pergi ke rumah sakit yang khusus untuk operasi katarak. Mudah-mudahan nanti kalau sudah sehat dari sakit. Kan saya juga terkena sakit TB paru sekarang Bang. Lagi pengobatan 6 bulan dan sekarang sudah berjalan 4 bulan. Ini kan pengobatan 6 bulan, jadi 6 bulan nanti baru mungkin dicek kembali apakah sudah sembuh atau belum ya. Jadi kalau sudah sembuh dari TB parunya, baru mungkin saya akan
meluangkan waktu, kalau ada meluangkan waktu untuk periksa mata. Aku selalu mantau Bangkiku sehat, terus sakit. Alhamdulillah sampai sekarang silaturahmi nggak terputus. Ya betul Mbak Hana, maaf ya Bangkiku, aku belum bisa sahur lagi. Iya Mbak Hana, dengan kehadirannya di sini itu sudah sangat luar biasa Mbak Hana kalau bagi saya. Dengan kehadiranmu di sini, apalagi aktif mengajak saya berinteraksi lewat chattingan, itu sudah sangat luar biasa. Sebagai apa lagi namanya ya, sebagai penyemangat juga, dan khususnya untuk live streaming, dengan kehadirannya dirimu di sini, saya tidak bosan ya. Biasanya kan kalau tidak ada yang berkomentar, kitanya yang merasa bosan. Kadang aduh ngapain ini tidak ada yang komentar di live saya. Jadi kadang beberapa menit saja langsung berhenti live streaming karena tidak ada yang berkomentar. Jadi dengan adanya orang yang berkomentar, live streaming bisa berjalan dan kita bisa live streaming semakin lama. Semangat terus ya Bang, maaf saya mau kerja. Nah dulu, nanti disambung lagi kalau abang live. Oke siap Bang Redmi, terima kasih Redmi, ya betul banget Bang Iko. Ya, jadi dengan hadirnya ya teman-teman di sini itu sudah menjadi penyemangat, satu nutrisi sebenarnya, penyemangat untuk hostnya. Jadi seperti itulah namanya live streaming. Kita semua sama-sama tahulah bagaimana rasanya live streaming tanpa ada orang yang komentar ya. Kalau tidak ada yang komentar, rasanya live streamingnya basi. Jadi walaupun terlihat ada banyak orang yang nonton, tapi tidak ada yang komentar, kadang kita kehabisan bahan. Apalagi mau dibahas ini. Terkadang aku lihat saja nggak komen waktu aku sibuk. Iya kan, artinya kita kan sesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Kalaupun mungkin kita tidak komen, misalnya nih saya hadir di live streamingnya Mbak Hana, kebetulan saya lihat Mbak Hana ini sibuk menanggapi banyak postingan, banyak komentar. Jadi saya hanya tinggal saja, tidak usah komentar. Walaupun tidak komentar kan sudah Mbak Hananya sudah banyak menanggapi komentar-komentar dari yang lain ya. Jadi live streamingnya berjalan bagus kalau sudah menanggapi komentar-komentar. Malah nanti kalau terlalu banyak komentar juga, kadang sebagian komentar terabaikan, tidak ditanggapi. Kadang sebagian komentar tidak bisa ditanggapi semua karena kan terbatas, kita hanya sendiri. Kalau banyak komentar paling yang lain hanya dibaca, tidak ditanggapi, atau ditanggapi hanya sebentar komentarnya. Berbeda kalau komentar kayak satu orang, ya kita usahakan komentarnya itu ditanggapi sepanjang mungkin supaya ada yang kita bisa bahas. Alhamdulillah Bang Kiku.
aku kalau live banyak yang silaturahmi. Ya alhamdulillah. Makanya kalau saya hadir paling menyapa, lambaikan tangan. Nah, intinya kan absen. Oh, Mbak Hana sudah tahu saya hadir. Nah, tinggal kadang kalau sibuk kan seperti itu, tidak komentar-komentar lagi. Tapi kadang hanya mendengarkan. Nah, kecuali kalau mungkin penontonnya kurang, yang komen kurang. Nah, situ saya ambil peran meramaikan dengan komentar. Kalau memang ada waktu, kalau ada waktu untuk berkomentar-komentar, kita 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 juga kan kondisikan. Jadi kalau sesama konten kreator, saya rasa bisa saling mengerti lah. Insya Allah nanti aku primer. Oke siap. Jam berapa primer? Jam-jam berapa? Kalau boleh tahu ini Mbak Hana. Primernya jam-jam berapa? Iya, kalau penonton dikit, aku pun komen terus, Bang, kalau ada waktu. Iya, saya begitu juga. Di teman-teman yang lain juga saya begitu. Jadi kalau terlihat ramai sekali yang komen, ya paling saya hanya absen doang. Paling lambaikan tangan, atau halo host, selamat pagi host. Paling itu. Jadi sekedar untuk mengingatkan bahwa menyampaikan, karena kan tidak muncul tuh nama-nama jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Oh, jam 5 sore waktu Indonesia Barat, berarti di sini jam 6. Kalau di Jawa itu jam 5, di sini jam 6. Oke. Karena di sini waktu Indonesia Tengah. Jadi seperti itu sebenarnya ya. Dengan hadirnya kita berkomentar itu bisa menambah, sebenarnya itu kita secara tidak langsung menambah jam live streaming dari hostnya, karena dengan adanya komentar kita, hostnya semakin bisa menambah durasi waktu untuk live streamingnya. Karena kalau tidak ada yang komentar, kadang kita tidak tahu mau bahas apa ini. Maaf, jam 7.40 Bang. Yang Cempaka. Halo Cempaka. Bikin bikin abang gitu. Ini bikin sapu lidi Mbak Cem. Ini bikin sapu lidi. Jadi untuk dipakai sendiri di rumah ini. Untuk dipakai di rumah, bikin sapu lidi. Sapu lidi terbuat dari daun ijuk. Jadi saya membuat sapu lidi dari daun ijuk. Jadi ini daun ijuknya nanti dibuat lagi pupuk kompos. Primer jam 7.40. Oh, jam 7.40. Iya, bagus kalau jam-jam segitu. Artinya kalau tadi jam 5, jam 6 orang sibuk buka puasa. Kalau jam-jam segitu sudah, berarti jam 7.40, berarti di sini jam 8.40 itu sudah istirahat ya. Sudah istirahat. Jadi bisa buka-buka apa lagi namanya, buka-buka YouTube.
Akungku yang satunya bangkiku, akun yang satu ini kan Hana Ispalestari. Yang satu yang mana itu? Yang satu yang mana Mbak Hana? Sapu lidi, sapu lidi. Yang 1940. Yang ini bangkiku, yang primer. Oh beda ya, Hana Ispo Lestari. Aduh, beda ya, beda tipis, beda tipis. Kalau ini itu salawat atau apa? Yang oke teman-teman ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin silakan untuk dipantau juga yang ini sholawat. Tangi Babes Hana masih tiduran. Iya, jam-jam segini memang ya, apalagi di bulan puasa begini itu kebanyakan tidur orang, kebanyakan tidur. Kalau cempaka mungkin lagi pergi belanja ya. Cempaka lagi bikin apa ini Mbak Cempaka? Mbak Cempaka lagi bikin apa Mbak Cem? Sekarang itu konten-kontenku lebih banyak lebih banyak membuat konten tak nanam-nanam, karena sekarang itu aktivitas saya di kampung, jadi di kebun.
aktivitas di kebun. Jadi ya yang di konten-konten itu menanam rambutan, menanam durian, cara mencangkok, itu lagi yang jadi konten-konten. Dan insyaallah saya mungkin berusaha untuk bisa konsisten dengan tema itu, karena yang kupikir tema itu cukup menarik dan saya rasa saya bisa jalankan terus. Menurut saya tema itu juga bermanfaat untuk orang banyak, jadi kita bisa memberikan banyak manfaat untuk orang-orang yang melihat video kita. Mungkin yang belum tahu cara mencangkok, dengan melihat video kita sehingga dia tahu, ya alhamdulillah. Tentunya itu juga satu pahala ya, jadi satu pahala juga untuk kita. Jadi insyaallah saya akan lebih konsisten membuat konten pertanian, konten-konten pertanian. Jadi saya lah sekarang juga lagi mendalami pertanian hidroponik, pertanian hidroponik yang tidak memakai yang namanya tidak memakai bahan-bahan kimia, pupuk kimia. Jadi lebih banyak yang dipakai itu pupuk organik, kompos misalnya ya. Lebih banyak memakai yang alami, yang termasuk pembuatan kompos atau pupuk organik dari sampah rumah tangga, sisa-sisa nasi atau nasi basi atau sampah-sampah seperti ini. Ini kan kategori termasuk sampah, tapi kalau kita olah dengan cara yang benar, ini bisa jadi duit ini. Walaupun tidak jadi duit, bisa kita pakai sendiri untuk tanaman kita. Jadi kita tidak mesti lagi keluar duit untuk beli pupuk, dan tanaman kita tentu jauh lebih sehat. Dan tanaman yang mengkonsumsi pupuk-pupuk organik tentunya jauh lebih sehat ya, jauh lebih sehat dari tanaman yang masih mengkonsumsi pupuk-pupuk kimia seperti itu. Apakah komentarnya melengket guys? Oh tidak. Oh bagus kayaknya begini Mbak. Bagus kayaknya ya, kita manfaatkan tab komunitas yang ada di YouTube. Kalau seumpama ya kita primer itu tab komunitas kan bisa untuk apalagi namanya, menandai. Kita bisa
menandai atau menyebut teman-teman kita. Nah, itu bisa dimanfaatkan jadi nggak konsentrasi. Iya, dimaklumi. Dimaklumi bahana. Ya, begitulah memang kalau masih setengah tidur. Masih setengah tidur. Mengerti kan maksud saya, Mbak Hana? Yang tab komunitas itu kita bagikan itu live, bagikan di tab komunitas video yang kita primer, terus tandai teman-teman termasuk saya. Jadi kan kalau ditandai disebut begitu, otomatis masuk di notifikasi, otomatis kan masuk di, ngerti Bang Kiko? Oke. Jadi kan masuk di notifikasi saya itu, otomatis ada pemberitahuannya di notifikasi. Hana Ispalestari menyebut Anda dalam satu komentar, kan seperti itu notifikasinya. Hana Ispalestari menyebut Anda dalam satu komentar. Nah, jadi kita bisa langsung klik itu, langsung deh menuju ke videonya, ya kan? Jadi memang kalau untuk yang primer kayaknya begitu bagus. Jadi kita catat namanya teman-teman kita ya. Jadi kita catat nama teman-teman, terus nanti kita sebut di situ. Jadi kalau sudah disebutkan, kalau mau datang ya datang, kalau tidak ya enggak apa-apa juga kan disebut saja. Kali aja kalau ada waktunya kan dia datang. Kalau tidak disebut, kadang kita tidak tahu, padahal kita buka YouTube loh. Kadang kita buka YouTube tapi tidak ada pemberitahuan muncul. Terus kadang kita tidak buka beranda. Kalau untuk video-video seperti itu kan, kalau saat buka beranda ya biasa muncul di beranda, bisa muncul di beranda, bagus. Tapi kalau tidak buka beranda, tapi kalau disebutkan ada memang di notifikasinya, ada di notifikasi muncul. Capek juga ternyata ya, capek guys, capek duduk aja capek, apalagi kerja ya. Aduh, memang ya kalau masih belum sehat duduk aja capek, apalagi kalau kerja.
Ya, seperti inilah kawan-kawan cara membuat sapu lidi dari ijuk, dari pelepah ijuk. Jadi kita membuat sapu lidi dari pelepah ijuk. Kalau ijuk itu bahasa Bugisnya indru, pohon indru. Ijuk, pelepah ijuk dibuat menjadi sapu lidi. Sapu lidi, 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 diurut-urut, diiris-iris sampai mulus. Dikasih mulus, sapu lidi dari pohon ijuk. Sapu lidi, sapu lidi. Jadi pelepahnya, kerangka pelepah ini dibuat sapu lidi. Kerangka. Jadi sapu lidi ini sebenarnya sapu lidi ini adalah simbol persatuan. Sapu lidi adalah simbol persatuan. Ketika hanya satu biji, maka ini sangat lemah dan gampang dipatahkan. Dan dengan berkumpulnya banyak, jadi ini adalah persatuan. Persatuan, berkumpul banyak, bisa enggak? Tidak bisa. Sudah tidak bisa lagi dipatahkan. Dia akan menjadi kuat. Yang semangat bangkiku. Siap. Siap Mbak Hana. Jadi sapu lidi ini adalah lambang persatuan, simbol dari persatuan. Semakin kuat persatuan, semakin banyak orang yang bersatu, maka semakin kuatlah persatuan tersebut. Jadi kerangkanya dibuat sapu lidi, dan sampahnya kita akan olah menjadi pupuk organik. Jadi semua itu adalah berkah. Sampah pun kalau kita olah dengan bagus, maka akan jadi berkah, ya. Jadi kita harus berusaha maksimal untuk melihat situasi di sekitar. Kita manfaatkan hal-hal yang sudah ada. Manfaatkan hal-hal yang ada di seputaran kita. Kita
memanfaatkan hal-hal yang ada di seputaran kita, maka hidup akan menjadi lebih berwarna. Semangat, semangat selalu, semangati dirimu, semangat, semangat, oke, semangat, semangat, semangat selalu, selalu bersemangat, semangati dirimu, selalu bersemangat, semangat, oke. Na 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 na. Na 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 na. Semangat, semangat, oke. Semangat, semangat, oke. Semangat lagi, semangat lagi. Semangat pagi, semangat siang, semangat lagi, semangat pagi, semangat lagi, semangat lagi, semangat pagi. Dadadadadadang, dadadadang, dadadadadang. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.
Semangat lagi, semangat lagi. Semangat lagi, semangat lagi, semangat lagi, semangat lagi. Semangat, semangat, semangat lagi, semangat, semangat, semangat lagi, semangat, semangat siang, semangat pagi kawan-kawan. Selamat datang, selamat berjumpa. Selamat datang kawan, selamat datang kawan, selamat datang aku ucapkan. Masih ada masih ada Mbak Hana. Ternyata sudah 1 jam durasiku, sudah 1 jam durasi tonton, durasi live nya. Saya tadi sampai lupa membagikannya di history WA. Jadi live streaming saya ini baru saja saya bagikan di history WA. Jadi saya masih menunggu-nunggu, sempat ada teman-teman WA yang mau datang di rumah saya untuk mungkin ya mau menyapa-nyapa kan. Jadi saya masih menunggu beberapa menit lah. Betul ada teman-teman WA yang mau datang menyapa-nyapa di room live streaming ini, karena baru-baru saya bagikan. biasanya kalau mau live streaming selalu iya Opawati. Mae tawa kilala. Ulawon. Ngayon kasi nagaki. Iya. Makaulo kasi daw. Ba. Selamat bergabung kawanku, selamat datang, selamat bergabung
Selamat datang. Selamat bergabung. Yang baru datang. Yang baru datang, yang baru datang, salam kenal. Jangan lupa untuk di like bagi yang belum. Haruskah aku terima cinta kasih sayangmu? Bikin apa? Mambo jambo. Ini lagi bikin sapu lidi. Sapu lidi kawan. Bikin sapu lidi. Sapu lidi. Dari ijuk. Dari pelepah ijuk. Ini pelepah ijuk ya. Ini pelepah ijuk dibuat sapu lidi. Selamat bergabung, Mambo. Mambo, terima kasih sudah hadir. Mambo asal mana, Mambo? Mambo asal dari mana? Salam kenal. Daerah mana, Bang? Ini salam kenal. Saya dari Sulawesi Selatan. Kalau Mambo dari mana, Mambo? Mambo dari mana, asal mana? Saya di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan.
Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan. Dari Lampung. Oh, dari Lampung. Oke. Salam kenal saudaraku. Terima kasih sudah hadir dan ikut berinteraksi di kolom komentar. Kalau di Lampung itu ijuk itu bahasa daerah di sana itu apa namanya? Kalau pohon ijuk, ini kan pohon ijuk. Kalau bahasa Bugis, kalau di sini kan suku Bugis, kalau bahasa Bugisnya itu Indru. Bahasa Bugisnya Indru. Kalau bahasa Lampungnya itu bahasa daerah sana, bahasa daerahnya bukan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kan ijuk. Kalau bahasa Lampungnya itu apa ya? Ijuk. Sama bang. Oh sama ya. Bahasa ijuk juga ya, ijuk. 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 Kalau di sini ijuk itu kalau untuk sari buahnya toh, sari buah dari ijuk itu dibuat minuman, dibuat jamu, jamu kuat. minuman tradisional namanya tuak atau balok nipah. Itu lidi aren. Iya, lidi aren. Aren. Iya, aren kayaknya ini bahasa Indonesianya. Aren. Biasa dibuat gula kan, gula aren. Gula aren. Ijuk.
Kalau gula aren itu bukannya terbuat dari pohon lontera ya. Jadi kalau pohon lontera nanti itu hasilnya jadi gula merah. Iya, gula merah, tapi kan ada gula aren, gula kelapa. Ini Pak. Mak, kurang taruh bensin dulu ya. Jadi lo bensin nak. Iya, akhirnya kida tuh, akhirnya kida. Akhirnya kida nih. Akhirnya kida nih. Mantap rasanya Lebih deh. kalau asli tuak aren. Iya, itu kalau tuak aren kalau tuak aren itu aslinya itu manis-manis jambu, manis-manis jambu. Memang enak, enak rasanya, manis-manis jambu. Tapi kalau banyak diminum itu juga bikin mabuk, mabut. Kalau banyak, kalau minum yang banyak kita jadinya teler. Teler. Kalau mau dijadikan obat ya sekedar 1 gelas sampai 3 gelas lah. Kalau mau dijadikan obat 1 gelas sampai 3 gelas paling banyak. Tapi kalau sudah lebih, apalagi kalau sampai mencapai 10 gelas, itu sudah bukan obat lagi, tapi untuk mabut mabut guys. Aku mabut. Aku hobi asal asli. Iya, saya juga kalau kadang sesekali saya suka minum juga. Paling beli, kan ada itu yang jualan itu yang per botol aqua. Jadi kadang saya beli 1 botol aqua, saya minum untuk 2 orang. Itu 1 botol aqua. Karena memang murni kita mau jadikan cuma obat, bukan untuk minum sampai mabok. Karena tuak aren itu juga sebenarnya memang obat. Itu obat sebenarnya, obat kuat katanya.
Orang mabuk-mabukan karena minuman. Itulah dibilangnya paling asik teler. Walau uang tak punya, yang penting baginya sama-sama mereka dapat merasakan kalau di Lampung per liter 25.000. Wow, mahal. Mahal sekali, Bang. Mahal ya. Kalau di sini 5.000 1 liter. Karena di sini tuh orang beli rata-rata beli 5 liter 1 jergen. 1 jergen kan 5.000. 1 jergen kan 5 liter. 5 liter itu harganya 25.000. Pasti 5.000. 5.000 1 liter di sini. 5.000. Itu harga di pembuat. Jadi kalau kita langsung di tempatnya yang membuat. Tapi kalau yang di pengecer kadang ada yang jual 10.000 ya. 1 botol aqua. 1 botol aqua kan sudah lebih juga. Lebih 1 liter itu. Jadi harga 10.000, ada yang 15.000 1 botol aqua. Harganya kalau di sini kadang 10.000, ada yang 15. Tapi kalau kita langsung di pembuatnya harganya 5.000. Dan lebih bagus kalau langsung di penjualnya. Kalau langsung di penjualnya kan kita bisa dapatkan yang benar-benar asli, belum dicampur-campur air. Kalau yang kita beli eceran, belum harganya sedikit lebih mahal, kadang rasanya sudah tidak murni lagi balok ya, sudah tidak murni tua, ada campuran air beras mungkin ya. Katanya ada yang kadang dicampur dengan air beras supaya ya mungkin 10 liter bisa jadi 15 liter. Mabang Kiku, aku pamit dulu, mau lanjut nguli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hana, terima kasih Mbak Hana. Selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya selalu lancar. Amin amin. Terima kasih supportnya selalu. Sama-sama Bang Kiku.